Sobat Milenial and Gen Z, ketemu lagi di POV Times, di mana kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan dan bagaimanakah sudut pandang dari editorial IDN Times bersama pemimpin redaksi Mbak Uni Lubis. Halo Mbak Uni. Halo Gilang, halo juga teman-teman Sobat Milenial and Gen Z, apa kabarnya? Semoga sehat ya dan semangat di hari Senin. Semangat di hari Senin. Hari pertama pada masuk sekolah nih Mbak ya? Oh iya? Iya, hari pertama dimasuk sekolah. Sampai lupa ini soalnya ini pasti yang bagian yang anak-anak ini ya? Iya betul. Anak-anak SD SMP ya? Jalanan mulai tambah macet lagi. Oh oke. Nah, di POV kali ini kita akan membahas dua tema. Yang pertama mengenai pidato Presiden di Hari Koperasi tanggal 12 Juli 2026 serta perkembangan kasus yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansah. Namun kita ke yang pertama terlebih dahulu Mbak. Di puncak Hari Koperasi, ini Presiden Prabowo membela program prioritasnya yaitu Koperasi Desa Merah Putih ya. Dia mengatakan sejak muda saat di militer dia sudah terpikir pentingnya koperasi. Makanya kekeh nih Mbak mengenai KDMP atau KKMP, kelurahan ya. Kelurahan. Nah, gimana Mbak POV Times-nya? Ya, itu menarik bahwa pidato di puncak Hari Koperasi itu dilakukan hanya, itu kan hari Minggu ya. Hari Rabu dilakukan yang ramai mulai meledaknya penggeledahan ya di sejumlah tempat, di belasan tempat. Termasuk di kafe dan kemudian di rumah yang diakui sebagai rumah pribadi dari ex-Jampitsus Febri Adriansah. Total itu 74 kg emas. Jadi sampai di netizen bercanda nih, ternyata menuju Indonesia emas, nyari emasnya di rumahnya Jampitsus ya, waktu itu kan masih Jampitsus ya. Kemudian ada 476 miliar di Sentul. Nah, di kafe ditemukan 60 miliar dan ada 7 miliar lagi yang ditemukan di money changer ya. Jadi lumayan. Dan bukti-buktinya dipajang oleh polisi ya. Jadi tidak mau kalah ketika beberapa waktu sebelumnya Kejaksaan Agung juga memajang tumpukan-tumpukan uang ya. Ini gaya baru yang dilakukan di era Presiden Prabowo yang dikomentari oleh ahli hukum Chandra Hamzah yang pernah menjadi pimpinan dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai gaya pemberantasan korupsi dengan cara seperti entertainment. Jadi yang dipamerkan itu adalah apa yang diakui sebagai barang bukti. Jadi ditumpuk-tumpuk uang itu untuk membangun persepsi bahwa pemerintahan Prabowo memang serius memberantas korupsi. Dan pidato itu sama sekali tidak menyinggung soal itu ya. Jampitsus adalah orang yang selama ini dari berbagai macam pembicaraan politik di bawah meja itu dianggap orang yang dipercaya. Kalau nggak dipercaya ya nggak mungkin tetap jadi Jampitsus. Karena Febri ini sudah jadi Jampitsus sejak era Presiden Jokowi. Biasanya kalau ada pejabat, apalagi dalam posisi penting yang bisa melampaui ke pemerintahan berikutnya itu artinya dia masih dipercaya. Ya. Nah tapi ini tidak ada disinggung, tapi memang pidatonya cukup panjang dan seperti biasa banyak mengulang-ulang ya gaya jadi seperti masih masa kampanye. Jadi Presiden Prabowo ini dalam banyak pidatonya itu seperti masih masa kampanye ya, masa kampanye padahal sebetulnya publik sebenarnya mengharapkan yang sudah dilakukan apa gitu ya, bukan yang akan dan kemudian janji-janji. Jadi dia seperti orator ya, seperti orator. Nah, tapi memang yang menarik yang ingin kita bahas di sini spesifik ketika dia mempertahankan ide koperasi ya. Dia di situ dia mengatakan bahwa konsep koperasi merah putih sudah dipikirkan puluhan tahun yang lalu. Lahir dari pengalaman melihat langsung penderitaan rakyat di desa-desa saat bertugas di militer. Tujuannya adalah memutus rantai rentenir dengan menyediakan akses pinjaman bunga murah melalui koperasi simpan pinjam di setiap desa. Tapi di situ kemudian dijelaskan bahwa KDMP ini akan berkembang macam-macam ya. Bahkan sebetulnya sesudah itu Menteri Koperasi Ferry Juliantono itu bahkan mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa KDMP ini bahkan akan mengurusi membuat pabrik pengolahan minyak sawit, CPO, kemudian tambang dan jadi ini kayak
kayak semacam apa ya, potensi untuk menjadi konglomerat yang baru di level desa dan kelurahan ya. Nah, tapi apakah sebetulnya Presiden Prabowo sebelum menjadi presiden dan sebelum menjadi Menteri Pertahanan itu secara pribadi pernah mendirikan koperasi? Kalau memang sejak puluhan tahun yang lalu, bahkan sejak bertugas di militer itu dia sudah punya kecintaan. Yang kita tahu bahwa kakeknya Pak Prabowo, Pak Margono, itu memang dekat dengan Bung Hatta yang dikenal sebagai Bapak Koperasi dan memang punya memiliki visi ekonomi yang sama ya, ekonomi kerakyatan yang itu implementasinya itu adalah lewat koperasi ya. Nah, tapi apakah Pak Prabowo sendiri pernah? Kalau kita memang punya passion, itu paling nggak kita juga pernah mendirikan koperasi gitu ya. Dan itu inisiatif pribadi gitu ya, sendiri. Nah, kalau menurut catatan tadi saya juga sempat nanya di X ya, apakah pernah ada? Sebab dari pengalaman mestinya itu kemudian semacam dari pengalaman mengelola koperasi bisa di scaling up menjadi sebuah program nasional. Nah, yang pernah didirikan 2015 itu adalah Koperasi Garuda Yaksa Nusantara ya. Ini saya mengutip datanya ini dari liputan Tempo 19 Desember 2023 yang judulnya Profil Koperasi Garuda Yaksa Nusantara milik Prabowo yang diduga terima dana kampanye ilegal. Dan waktu itu ada kutipan juga wawancara Tempo dengan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana Jumat 15 Desember 2003. Waktu itu pernah kami sampaikan ada indikasi dari illegal mining dari macam-macam lah gitu. Jadi ini aliran dana kampanye yang diduga bersumber dari tambang ilegal. Dan memang koperasi ini kalau ngelihat dari data yang ada yang tersedia di internet itu memang didirikan oleh Pak Prabowo dan sejumlah putra-putri bangsa ya, putra-putri bangsa Indonesia ya. Koperasi yang diprakarsai oleh Prabowo Subianto bersama sejumlah putra dan putri Indonesia. Kemudian KGN atau Koperasi Garuda Yaksa Nusantara ini adalah koperasi primer nasional yang artinya beranggotakan orang per orang serta beroperasi di seluruh Indonesia. Kantor pusatnya di Jalan RM Harsono 54 Ragunan Jakarta. Jadi memang menurut data kalau kita cari itu ada satu koperasi yang pernah didirikan oleh Pak Prabowo sebelum menjadi Menhan ya. Nah, karena memang ini dibelain kan sama saya melihat postingan dari Menko Ferry di Instagram 7 Desember 2025 ya. Tadi saya katakan kakek Presiden Prabowo, Margono Joyo Hadikusumo adalah sahabat dekat Bung Hatta dan salah satu perintis gerakan koperasi di Indonesia. Dia membuat konsep koperasi keliling yang dulu berkembang di berbagai daerah. Kalau melihat konsep yang dilakukan oleh KGN, Koperasi Garuda Yaksa Nusantara, nampaknya inilah konsep yang justru diambil oleh Presiden Prabowo untuk KDMP ya dan kelurahan KKMP, ya. Nah itu. Nah tapi pidato-pidato itu juga IDN Times sedang melakukan fact checking terhadap beberapa fakta-fakta yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato itu. Jangan lupa dibaca di IDN Times. Betul. Ya. Nah yang menarik juga Gilang, ada satu kata yang kontroversial yang dimunculkan di pidato ini. Apa nih Mbak? Yaitu ketika boleh nggak saya menyebut bajingan ya? Kalau dia bertanya begitu, tapi dia sudah jelas-jelas menyebut bajingan ya. Jadi memang dari pidato-pidatonya Presiden Prabowo itu memperkenalkan istilah-istilah yang sebelumnya tidak ada dalam pidato-pidato resmi seorang kepala negara ya. Mulai dari endasmu etik ya. Kemudian sekarang adalah apa? Sekarang adalah bajingan. Nah ini kita tidak tahu apakah untuk pidato-pidato berikutnya akan ada kata-kata seperti itu lagi yang akan muncul ya, kata-kata yang menurut pemahaman dari masyarakat terutama di budaya ketimuran ini adalah kata-kata yang dianggap kasar ya kalau itu disampaikan apalagi dalam sebuah pidato resmi di sebuah acara resmi
Meskipun mungkin Pak Prabowo dan timnya akan berargumentasi itu kan dalam konteks bercanda gitu ya. Iya. Tetapi ya itulah ya, yang membedakan. Kita akan menunggu kata-kata apa lagi yang muncul dari pidato Presiden Prabowo. Oke Mbak, nih saya sekarang kalau ke kafe nih Mbak, saya sering ketok-ketok tembok nih Mbak. Mestinya kamu sebelumnya banyak ke Gunung Kawi, ke Jawa Aduh, ya? kayak lebih untung Mbak ya. Ada ini loh, ada cerita true story, ada pasangan Iya. yang menikah di kafe itu. Oke, Jadi ternyata. dia bilang, wah ternyata saya sebegitu dekatnya dengan 60 miliar Tahu ya, gitu dekat diketok-ketok banget mah ya. Dia menikah jadi menikahnya di kafe itu. Di kafe itu ya. Nah ini kita masih membahas mengenai salah satunya di kafe itu Mbak ya. Ya ini babak lanjutan dari penetapan mantan Jampitsus Febri Adriansah sebagai tersangka kasus korupsi, gratifikasi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam 3 kasus, yaitu pengadaan batu bara, PT Asabri, Dana, dan perusahaan Krakatau Steel. Ini menarik untuk kita bahas Mbak. Ini seperti anti klimaks karena pihak kepolisian justru melimpahkan kasus ini ke kejaksaan tanpa memeriksa tersangka. Ini gimana Mbak? Nah, tapi Gilang sebelum jawab pertanyaan itu, saya mau update teman-teman nih. Tadi sebelum kita di sini, saya WhatsApp ke Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko. Saya bertanya apakah sudah ada permintaan cegah ke luar negeri terhadap 2 TSK. Yaitu mantan Jampitsus Febri Adriansah dan Don Rito ya. Dijawab, saya bacakan, imigrasi telah melaksanakan pencegahan ke luar negeri terhadap 2 orang berinisial FA dalam kurung ASN dan DR swasta. Tindakan tersebut dilakukan berdasarkan permohonan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mulai surat nomor B/7/7 Dit Reskrimsus tertanggal 11 Juli 2026 ya. Jadi hari Sabtu berarti ya, begitu ditetapkan sebagai TSK oleh polisi jam 11 itu berarti polisi sudah mengajukan cekal. Nah, pencegahan ke luar negeri tersebut berlaku selama 20 hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Imigrasi berkomitmen mendukung proses penegakan hukum dengan melaksanakan setiap permohonan pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi itu update dari sudah dicekal ya. Tinggal kita kapan, semuanya menunggu kapan ini ditahan ya sama aja bohong. Kalau misalnya udah TSK dan dia menguasai begitu banyak data, itu kemudian tidak ditahan. Saya mungkin ini friendly reminder ya, ada grafis yang dibuat oleh tim IDN Times juga ya, 10 fakta terbaru kasus ex-Jampitsus Febri Adriansah. Jadi yang pertama adalah perkembangannya ya, itu kan Polri resmi menetapkan Febri mantan Jampitsus sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada konferensi pers di Kejaksaan Agung Sabtu 11 Juli 2026 ya. Mengutip Irjen Pol Toto Suharyanto, Kepala Kortas Tipikor Polri, kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri oleh oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi yang lainnya. Kita tahu bahwa ada 3 ya kasus, yaitu berkaitan dengan tambang ya, kemudian anak perusahaan Krakatau Steel dan juga Asabri. Bro. Nah, di situ juga perkembangannya adalah Rudi Margono, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Jamwas, ditunjuk sebagai PLT Jampitsus. Kemudian Febri dan Don Rito resmi jadi tersangka kasus korupsi dan TPPU. Penyidik memeriksa 15 saksi sebelum tetapkan Febri sebagai tersangka. Febri Adriansah belum ditahan sampai sekarang. Sesudah ditetapkan jadi tersangka, Kejaksaan Agung mengklaim belum tahu keberadaan Febri. Polri limpahkan 3 kasus ke Kejaksaan Agung yang tadi saya sebutkan. Polri Kejagung sinergi tangani kasus Febri, klaim mereka seperti itu.
Komisi 3 DPR bentuk panja tangani kasus Febri. Komisi 3 DPR ketuanya adalah Habibur Rahman yang notabene adalah kader salah satu pimpinan dari Partai Gerindra, partainya Pak Presiden Prabowo. Kemudian panitia kerja DPR minta Kejaksaan Agung bentuk tim independen untuk tangani kasus Febri. Jadi ini menarik karena ada proksi politik ya, proksi politik yang masuk dalam proses penanganan kasus yang melibatkan mantan Jampitsus. Kemudian KPK akan dilibatkan awasi penanganan kasus Febri. Nah, jadi ketika ini terjadi ya, ketika muncul banyak terutama pihak-pihak yang pro pemerintah seperti biasa, seperti ketika kasus Dadan Hindayana ditangkap dalam kasus korupsi MBG ya, makan berisi gratis. Itu narasi yang dibangun itu adalah narasi bahwa ini adalah bukti. Nggak ada di pemerintahan sebelumnya, hanya ada di pemerintahan Presiden Prabowo seserius ini pemberantasan kasus korupsi ya. Seperti yang berkali-kali disampaikan oleh Pak Prabowo dalam berbagai pidatonya. Tetapi tunggu dulu Ferguson, jangan cepat-cepat ya. Justru tadi ketika saya sampaikan perkembangan yang terakhir, yang terjadi itu semacam anti klimaks. Nah, di sini karena kita bukan pakar hukum, saya akan mengutip apa yang disampaikan oleh pakar hukum yang sangat top, mantan Menko Polkam, Profesor Mahfud MD. Dia melihat perkembangan yang terjadi, itu mengatakan ada 3 skenario yang mungkin ya. Yang pertama dengan dialihkannya kasus yang tersangkanya belum diperiksa oleh penyidik Polri. Jadi Febri kan sampai sekarang sesudah dia jumpa pers terakhir yang sangat pede, keluar kayak dari reality show ya, keluar dari dibikin itu keluar dari kayak ruangan ada gerbangnya terbuka dan sangat confident mengatakan yakin bahwa itu adalah rumahnya, tapi dia akan menjelaskan siapa pemilik dari emas dan uang yang ditemukan di situ. Dia juga membangun narasi bahwa dia masih dipercaya menangani kasus-kasus besar ya, nggak perlu diulangin di sini ya kasus-kasusnya apa saja. Nah tapi kemudian kok polisi kemudian justru menyerahkan ya, istilahnya melimpahkan ke kejaksaan. Kata Prof. Mahfud, dengan dialihkan ini skenario 1, dengan dialihkannya kasus yang tersangkanya belum diperiksa oleh penyidik Polri, maka tersangka Febri Ardiansah bisa mengajukan pra-peradilan dan mungkin saja menang karena dia dijadikan TSK tanpa diperiksa lebih dulu. Kemudian kasusnya dialihkan ke kejaksaan, bukan dilimpahkan. Kalau dilimpahkan itu secara hukum benar, tapi harus diperiksa dulu. Yang terjadi dalam kasus Febri bukan pelimpahan, melainkan penyerahan atau pengalihan kelanjutan penyidikan kasus. Ini tidak dikenal bahkan tidak dibenarkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tidak bisa dilakukan pengalihan atau penyerahan penyidikan dari kepolisian ke kejaksaan atau dari kejaksaan ke kepolisian meskipun kedua institusi itu sama-sama penyidik. Mengingat latar belakang penanganan kasus ini banyak ranjau politisnya. Jadi kata Pak Mahfud, tidak salah jika ada yang menyatakan pengalihan perkara mantan Jampitsus Febri Ardiansah adalah produk kompromi dari perang proksi, bukan jalan penegakan hukum yang konsisten. Banyak yang curiga pengalihan atau penyerahan dilakukan untuk mengaburkan perkara ini atau untuk melokalisir ya perkara ini agar jangkauannya terbatas kepada TSK yang sudah ditetapkan. TSK yang sudah ditetapkan ada 2. Selain Febri Ardiansah ada juga Don Rito, pengacara yang dikenal sangat-sangat dekat dengan Febri Ardiansah ya. Nah, supaya tidak boleh menyentuh yang lain selain tersangka yang sudah ditetapkan. Dan kata Pak Mahfud lagi, ini bisa dianggap jalan untuk mencoba meniadakan meskipun kecil kemungkinan. Nah, skenario kedua, mungkin saja Febri tidak mengajukan pra-peradilan, tapi kejaksaan sengaja memperlambat bahkan bisa mementahkan beberapa bagiannya sehingga masalahnya terlokalisir. Ya tadi yang sudah saya sampaikan ya. Ketiga, bisa saja kasus ini diambangkan untuk pada akhirnya dideponir. Kalau ini terjadi, kata Prof. Mahfud, sungguh mengerikan. Apakah kita akan sungguh-sungguh memberantas korupsi? Jika begini cara yang dilakukan, ya, perkembangan terjadi sejak Sabtu 11 Juli 2026 jam 11
11 waktu Desember kan memang sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia hukum, peran proksi yang tak bisa disembunyikan ini kemudian melahirkan kompromi. Nah, jadi ada 3 skenario yang disampaikan oleh Prof. Mahfud. Karena ini dari apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud yang memang sudah sangat ahli, sulit untuk dibantah, maka terlalu dini untuk mengatakan, Gilang dan teman-teman, bahwa mundurnya Jampitsus Febri kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian ini sebagai sebuah bukti keseriusan Presiden Prabowo pemerintahannya dalam memberantas kasus korupsi. Karena ini justru anti klimaks. Bayangkan ini masyarakat ini kan nggak bodoh guys, ya masa nggak bodoh, bayangin seorang mantan Jampitsus yang sangat berkuasa. Quote unquote, ya, sangat berkuasa, tapi kemudian karena pergulatan, kan banyak cerita pergulatan politik, adu power struggle ya antara tokoh-tokoh politik yang tingkat tinggi, ya bahkan banyak yang menyebutnya ini antara Presiden Jokowi dengan kubu Presiden Prabowo ya. Kemudian dijadikan TSK oleh polisi, tapi polisi malah menyerahkannya ke kejaksaan. Gini ya, kalau namanya orang yang menjabat cukup lama, apalagi kemudian diduga kuat ya, terlibat dalam perkara dugaan korupsi, itu kan nggak mungkin sendiri. Yang namanya aliran, ya, aliran apapun hasil dari korupsi kalau menurut Pak Amin Sunaryadi yang sebelumnya juga menjadi pengawas di KPK, korupsi di Indonesia itu biasanya paling banyak tuh 2, suap sama markup, ya, suap sama markup itu pasti mengalir kemana-mana, ya, mengalir kayak lagu Bengawan Solo, ya kan, kemana-mana ya, ke kiri, ke kanan, ke bawah. Kalau ke atas namanya setoran. Betul. Ya. Maka publik sulit untuk percaya bahwa ya itu tadi, ya seperti yang Pak Mahfud bilang, ya khawatir bahwa ini akan dilokalisir hanya di 2 orang, ya. Padahal sangat mungkin itu bisa kemana-mana karena dia bisa dengan jabatan Febri yang tinggi, Mbak ya. Dengan jabatan dan pengaruh bisa kemana-mana, ya. Bahkan ada yang mulai menyebut bahwa ini tidak lepas kaitannya dengan pemilu atau Pilpres 2029 ya. Maka itu sekali lagi POV Times dengan situasi yang anti klimaks ini termasuk menggunakan apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud sebagai referensi, menganggap bahwa terlalu dini untuk kemudian mengatakan kasus ini adalah bukti bahwa pemerintahan Presiden Prabowo serius memberantas korupsi. Ya, Profesor Mahfud bahkan menyarankan ya sebetulnya bahwa pelurusan atas hal situasinya harus segera dilakukan. Ada baiknya KPK sesuai dengan kewenangannya segera ambil alih kasus ini. Kalau secara politis KPK tidak berani mengambil alih langsung, maka tidak salah jika Presiden turun tangan untuk meminta KPK mengambil alih perkara ini, ya. Jadi ini banyak keanehan. Jangan sampai ini cuma drama, drama untuk menunjukkan, ya, bahwa serius tapi anti klimaks, ya. Soalnya kalau misalnya Presiden mengambil posisi, oh, saya kan Presiden tidak ingin mengintervensi dan segala macam. Nah, justru itu pertanyaannya di situ gitu ya. Ini yang sedang ditunggu ya. Ini yang sedang ditunggu sebenarnya oleh publik, seberapa serius Presiden Prabowo lewat kasus yang luar biasa ini benar-benar ingin memastikan bahwa ini tuntas. Jangan, soalnya gini, publik melihat kalau jaksa meriksa jaksa kan kayak jeruk makan jeruk ya. Apalagi tadi teman-temannya semua yang diganti kan dia, yang di bawahnya dia itu semua ada orang dia, yang sudah bertahun-tahun sejak dia jadi Jampitsus itu kan adalah sangat lumrah yang namanya bos,
langsung kemudian memilih siapa yang menjadi timnya, dan tim itu masih ada di situ, ya. Jadi ini yang membuat tidak sulit buat publik sampai detik ini untuk percaya, kecuali memang Presiden Prabowo dengan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki sesuai dengan konstitusi itu betul-betul mengambil tindakan yang nyata untuk memastikan bahwa kasus ini diusut dengan tuntas dan follow the money. Aliran uangnya kemana saja itu juga dibongkar, ya, dibongkar. Masalahnya apakah Presiden Prabowo mau? Ya, apakah Presiden Prabowo mau? Itu yang kita tunggu. Ya, jadi jangan cepat puas. Kita harus sama-sama mengawal kasus ini, media juga. Ada resikonya, kita dimusuhin dan segala macam, ya. Tapi ya inilah ya, jangan. Jadi Pak Prabowo menyitir kembali ke pidatonya yang mengatakan bahwa orang yang nggak suka, yang nyinyir, kalau ini pergi aja, ya pergi aja ke tempat yang lain. Jangan lupa Pak Prabowo pemerintahan ini bekerja, termasuk presiden bekerja dibiayai oleh uang pajak dari rakyat plus APBN, ya, uang pajak, dan juga ada pinjaman luar negeri. Jadi kalau misalnya ternyata rakyat ada yang merasa gemes, ya, kesal dengan tindakan korupsi yang makin vulgar, ya, termasuk yang sebelumnya yang wamen, ya, mantan wamen imigrasi yang juga nyimpen duit dan segala macam di rumahnya. Dan ini kan baru puncak gunung es, ya, yang nggak ketahuan di bawahnya nih. Yakin masih banyak, ya, yang nggak ketahuan yakin masih banyak. Dan ini modelnya tuh basic dan primitif banget. Nyimpen emas, nyimpen uang. Kalau kita bilangnya, kalau orang yang uangnya terbatas di bawah bantal. Tapi karena itu terlalu banyak, nggak bisa disimpan di bawah bantal, ya. Jadi disimpan di berbagai koper dan ada yang sampai di kamar mandi apa segala macam. Nah ini terakhir tuh sebetulnya ini yang sangat dikhawatirkan nih, Gilang dan teman-teman. Di era internet, di era AI, berita dalam bahasa Indonesia sangat mudah untuk dibaca atau dikonsumsi dalam bahasa Inggris, bahasa asing, ya. Kalau aparat penegak hukum seperti ini korup, ya, dan kemudian kasusnya tidak pernah dituntaskan, maka ini akan semakin membuat kepercayaan dari investor, ya, terhadap situasi ekonomi dan bisnis di Indonesia itu akan makin terpuruk. Sekarang sudah terpuruk, diakui, ya. Dan itu dibahas dalam pertemuan ketika minggu yang lalu Dewan Ekonomi Nasional, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan bertemu dengan Wakil Ketua DPR Ahmad Sufmi Dasko dan Wakil Ketua yang lainnya. Sama-sama diakui yang sekarang sedang terjadi ini adalah trust, kepercayaan. Dan kalau kasus-kasus seperti yang menyangkut mantan Jampisus Febri ini tidak ditangani, ini aja kasusnya udah bikin memalukan banget, ya. Makanya ada suara-suara yang mengusulkan hukuman mati, ya, karena ini kejahatan extraordinary, ya. Luar biasa, seorang aparat penegak hukum bukannya ngasih contoh, malah justru diduga melakukan tindak korupsi yang luar biasa. Nah kalau ini terus terjadi, tidak ada upaya yang sangat serius, maka lupakanlah keinginan untuk membangun kepercayaan, termasuk untuk dunia ekonomi bisnis yang notabene belakangan ini makin terpuruk lah. Mbak Uni, terima kasih banyak untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk baca dan tonton liputan dari teman-teman IDN Times. Saya izin work from cafe dulu, Mbak, ya. Oh iya. Kita ketemu di POV Times selanjutnya. Salam sehat selalu.